Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Jadi teman-teman, pada hari ini melanjuti pembelajaran yang lalu, maka hari ini kita akan belajar tentang teori belajar dan juga berbagai teori tentang motivasi. Jadi tujuan pembelajaran pada hari ini tentunya kita berusaha mengetahui apa saja sih teori-teori pembelajaran, teori-teori belajar yang ada, karena diharapkan nanti setelah kegiatan ini teman-teman bisa menilai tipe pembelajaran apa sebetulnya, aliran pembelajaran apa yang teman-teman gunakan saat ini untuk berbagai situasi, dan juga bagaimana teknik atau teknik pembelajaran yang akan teman-teman terapkan nantinya ya pada saat teman-teman harus memberikan pengajaran kepada orang lain ya, termasuk pasien mungkin ya, keluarga dan masyarakat. Dan tentu kita juga harus paham dulu ya tentang objek yang kita ajar nantinya ini memiliki tipe belajar yang seperti apa. Setelah itu tentu kita juga ingin tahu terkait hal-hal yang bisa memotivasi orang untuk mau belajar. Dengan tahu teori motivasi ini, diharapkan nantinya kita pun bisa memotivasi diri kita ya untuk mau belajar, untuk terus maju, untuk bisa menggapai cita-cita kita tentunya. Dan setelah kita mampu memotivasi diri kita, tentu diharapkan kita nantinya juga, teman-teman juga nanti diharapkan bisa memotivasi orang lain untuk juga mau belajar. Jadi teori belajar menurut para ahli psikologi dibagi atas 5 aliran. Jadi ada yang pertama namanya aliran tingkah laku atau behaviorism, di mana di sini penekanan konsep belajar adalah pada hasil dari belajar tersebut, di mana hasil ini merupakan respon yang muncul dari berbagai stimulus yang ada. Ya. Jadi nanti fokusnya entah nanti proses belajar itu apakah dia modelnya harus belajar sendiri atau dia harus belajar bersama-sama orang lain ya, perlu mendapat stimulus dari apakah dia tipe belajar yang independen, dewasa ya, jadi dia sudah bisa mengatur kemampuan belajarnya sendiri, atau dia sangat dipengaruhi oleh stimulus-stimulus dari luar. Apapun caranya, apapun metode belajarnya, yang dipentingkan dari aliran tingkah laku ini adalah hasil keluarannya yang penting. Entah dia mau belajar sendiri atau bersama-sama, entah dia mau belajar di dalam kelas atau di luar kelas, yang penting nanti dia mencapai target kelulusan. Misalnya jika kita bicara tentang proses pembelajaran di dalam kelas. Atau kalau kita bicara tentang pasien kita, entah dia harus belajar sendiri dengan membaca media online atau dia dengan terbuka mau berdiskusi dengan kita ya, itu yang penting pada saat kita mengevaluasi hasilnya pasien bisa memahami tentang misalnya penyakitnya saat dia derita, dia memahami perawatan apa yang dia butuhkan sehingga dia mau berkolaborasi, dia bisa kooperatif ya, bekerja sama terhadap tindakan-tindakan keperawatan yang diberikan kepadanya. Kemudian ada lagi yang namanya teori belajar yang berdasarkan aliran kognitif ya. Di sini penekanannya adalah kepada proses berpikir dari seseorang. Jadi belajar itu adalah proses asimilasi atau penggabungan berbagai pengetahuan yang ada dan juga pengalaman yang ada ya. Jadi di sini seorang itu tidak bisa mencapai belajar itu tidak akan berhasil ya kalau dia tidak mampu menggabungkan berbagai faktor, berbagai
ilmu yang ada ya. Ambil contohnya kalau belajar di keperawatan menjadi seorang perawat profesional, maka di sini sangat dipentingkan bagaimana proses berpikir teman-teman selama belajar maupun nanti ya setelah lulus. Di sini sangat penting kita pahami dulu pengetahuan-pengetahuan apa saja yang kita butuhkan untuk bisa menguasai ilmu keperawatan bedah misalnya. Ya, pasti di dalam ilmu keperawatan sesungguhnya terdapat juga berbagai pengetahuan-pengetahuan lain yang mendukung ya agar proses untuk mencapai pendewasaan pikiran sebagai seorang perawat yang profesional. Kita harus paham juga bahwa kita harus mampu menggabungkan ilmu atau pengetahuan tentang komunikasi, pengetahuan tentang kedokteran ya atau ilmu-ilmu kesehatan sudah pastinya ya, dan terlepas bahwa ada ilmu psikologis, ada ilmu budaya ya yang harus dikuasai oleh seorang perawat. Kemudian ada lagi juga yang namanya aliran humanistik, di mana di sini yang menjadi penting dalam proses belajar, dalam belajar itu adalah terkait dengan isi ya. Jadi bagaimana caranya agar seseorang itu merasa menjadi manusia yang seutuhnya. Jadi proses belajarnya juga menghargai kelebihan dan kekurangan dia ya. Jadi nanti akan mengikuti kemampuan yang dia miliki proses belajarnya. Jadi tidak dipaksakan misalnya kalau seorang anak yang mampunya lebih kuat ya, bukan hanya lebih kuat di bidang sosial ya, maka tentu anak ini akan lebih diarahkan ya kepada kemampuan dan pengalamannya dia bersosialisasi. Jadi jangan dipaksakan untuk bisa mengerjakan ilmu-ilmu yang bidang-bidang yang saintifik, misalnya bidang-bidang ilmiah. Jadi ini benar-benar namanya juga humanistik ya. Jadi berusaha memanusiakan manusia. Jadi melihat diri dia berdasarkan kelebihan-kelebihannya, berdasarkan kemampuannya. Jadi sebagai guru, kalau kita ingin mengajar sebagai perawat, sebagai seorang guru ya, atau nanti mungkin teman-teman berkesempatan menjadi seorang tenaga pendidik, tentu di sini kita harus kenali ya peserta didik kita ini di mana kemampuannya ya, di hal-hal apa yang dia lebih menonjol ya, dan kita hargai kemampuan dia yang lebih dari yang lain-lainnya ya, terlepas bahwa nanti mungkin bidang-bidang yang lemah harus dibimbing lebih bertahap ya, lebih punya kesabaran, tapi intinya kita harus menghargai, oh dia ternyata punya kelebihannya di bidang A ya. Ayo kalau gitu arahkan dari sekarang di bidang A. Seperti mungkin kalau di keperawatan, oh dia kuatnya di keperawatan anak, dia juga senang di keperawatan anak ya, dan dia sudah ada pengalaman mengurus adik-adiknya di rumah misalnya, seperti itu. Jadi kita betul-betul menghargai isi ya yang ada di dalam diri murid kita atau pembelajar kita ya, siapa yang kita ajarkan di sini ya. Kemudian ada lagi yang namanya teori belajar berdasarkan aliran konstruktivistik, di mana di sini berdasarkan aliran ini maka seorang akan terus belajar untuk ya secara aktif membangun kemampuan dirinya dia ya. Jadi ini tipe orang yang mau dia berusaha menyerap segala ilmu pengetahuan yang ada, karena dia sadar bahwa dia ingin menjadi seorang yang lebih baik ke depannya ya. Jadi dia sudah tipe belajar dewasa. Dia sudah mempunyai tujuan untuk masa depannya ya. Sehingga dia untuk bisa menggapai cita-citanya, misalnya mau menjadi seorang pengacara ya, maka dia akan secara aktif ya belajar bukan hanya di lingkungan kampus tapi dia paham untuk bekerja sebagai seorang lawyer atau pengacara, dia pun harus memiliki kemampuan berkomunikasi dan bersosialisasi dengan orang ya. Maka dia
berusaha untuk terlibat di kegiatan-kegiatan mahasiswaan misalnya ya. Dia terlibat dalam kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat, sosial, dan mungkin dia juga mengambil kesempatan untuk mengikuti internship ya. Jadi ada upaya dari diri si belajar ini untuk aktif membangun kemampuannya dia. Kemudian ada lagi aliran sibernetik di mana di sini seseorang itu belajar harus berdasarkan sistem ya. Jadi sistem, jadi informasi yang dilihat, informasi-informasi yang ada dilihat sebagai suatu sistem. Jadi dia belajar harus berdasarkan suatu pola urutan yang sangat teratur ya. Dan dia biasanya bisa melihat sesuatu dari hal-hal yang umum dulu, terus kemudian dia masuk ke hal-hal yang spesifik. Nah, ini sebenarnya tipe-tipe orang yang bisa belajar khususnya menjadi orang-orang yang kuat di bidang sains ya, karena di sini dia akan mudah sekali ya mempelajari formula seperti itu ya, karena dia melihat sesuatu itu atau belajar matematik, dia tahu polanya, dia tahu urutan, tahu mengurutkan sesuatu ya. Ini adalah contohnya ya, adalah orang-orang yang belajar mungkin di bidang kimia, fisika, atau matematik. Jadi dia adalah orang-orang yang mengikuti, yang belajar dengan sistem sibernetik. Kalau kita melihat teori belajar menurut Bloom dan Krathwohl, ini adalah salah satu contoh di mana kita tahu bahwa untuk dalam proses pembelajaran ini biasanya kita pakai di level di tingkat universitas atau SMA saat ini adalah kita berusaha mencapai tingkat kognitif, psikomotor, dan afektif tertentu untuk di setiap pembelajaran yang atau setiap mata ajar yang diberikan kepada mahasiswa atau nanti kepada pelajaran yang kita berikan kepada pasien kita misalnya atau kepada masyarakat. Ini perumpamaannya adalah kalau kalian berada pada posisi saya, kemudian saya harus mengajarkan teman-teman semua ini misalnya terkait hal-hal misalnya terkait tindakan keperawatan masang infus, maka awalnya pasti teman-teman harus belajar dulu kan secara teori tentang teori cairan. Kita juga harus belajar ya tentang teknik sepsis asepsis ya, kita harus pahami obat-obatan, bagaimana kegunaan obat tertentu ya, terutama obat-obatan yang akan dicampur dengan cairan infus tadi ya, efek sampingnya ya, terus hal-hal apa yang kita harus perhatikan jika obat-obat tertentu dimasukkan melalui cairan infus. Maka di sini nanti tentu hal yang kita harus pelajari, misalnya kita harus belajar dulu tentang teknik asepsis dan asesis dalam proses pemasangan infus. Maka di sini ada level-levelnya, ada 6 tingkatan kognitif yang seharusnya bisa dicapai oleh seorang mahasiswa di saat dia lulus. Yaitu bisa dilihat dari aspek pengetahuannya, ya dia sekedar tahu aja bahwa infus ini harus dengan cairan misalnya HCl harus diberikan pada seorang pasien ya, karena memang dia mengalami kekurangan elektrolit dalam tubuhnya. Kemudian nanti apakah dia paham lebih, apakah dia hanya sekedar tahu, oh ya biasanya pertanyaannya hanya ya dan tidak. Tapi apakah dia bisa paham lebih mendalam lagi rasionalnya seperti tadi ya, bahwa oh ini cairan elektrolit itu apa sih gunanya buat tubuh ya. Jadi dia harus lebih paham mendalam. Nah, ini bentuk pertanyaannya biasanya pada saat evaluasi sudah ke arah misalnya pilihan ganda ya, atau bisa juga dalam bentuk pertanyaan terbuka ya, seperti apakah kenapa infus itu penting dipasang pada pasien A misalnya ya, dengan contoh adanya studi kasus tertentu. Kemudian nanti tentu dari kognitifnya dia harus tahu juga bagaimana mengaplikasikannya walaupun masih dalam level teori ya, dia harus bisa menganalisis saat kapan sih seorang itu membutuhkan cairan infus, kemudian dia harus bisa mensintesis ya
bisa mengetahui, bisa menggunakan ya tindakan tersebut. Dia harus paham kapan dia harus memberikan atau melakukan tindakan masalah infus misalnya. Tentu terlepas dari bahwa tindakan masalah infus adalah tindakan kolaboratif ya, di mana kita harus pastikan dulu bahwa ada catatan instruksi bahwa infus harus dipasang pada pasien A setelah kita tentunya mengkolaborasikan hasil pengkajian kita terkait kondisi pasien. Tentu setelah itu kita harus secara level aktif ya, kita harus bisa memahami hal-hal apa sih yang harus dievaluasi jika seseorang itu sedang dipasang infus. Ya, apakah nanti kita harus tahu cairannya sudah adekuat atau belum. Ya, misalnya jika terapi infusnya adalah ingin mengatasi masalah kurang cairan. Jadi ada levelnya. Kemudian setelah teman-teman belajar di kelas, ya, maka setelah itu teman-teman akan melakukan kegiatan di lab ya, di mana di kegiatan di lab ini teman-teman harus melewati tingkatan awalnya tentu hanya meniru ya dari apa yang teman-teman lihat oleh pembimbing lab atau tutor fasilitator lab ya, kalian meniru, kemudian kalian berusaha, setelah meniru kalian berusaha menggunakan ya ilmu tadi kognitif ya, pemahaman, kemampuan sintasa yang kalian belajar di kelas dan diterapkan terhadap tindakan pemasangan infus ya. Kemudian dari situ juga kalian nanti kalau setelah berkali-kali kalian lakukan ya, keterampilan kalian tentu akan meningkat ya. Jadi kalian bisa secara tepat misalnya menusukkan jarum infus pada vena misalnya radialis pasien. Ya, jadi ada faktor ketepatan. Kemudian kalian tentu diharapkan nantinya bukan hanya bisa pasang infus ya, kalian tahu cara untuk menutup polutan infus untuk mencegah terjadinya infeksi ya, dan kalian bisa merangkai set infusnya tadi yang memastikan cairan infusnya masuk dengan lancar ke tubuh pasien. Kalian harus tahu juga bagaimana menghitung tetesan infusnya. Kemudian nanti yang terakhir tentu harus naturalisasi. Kalian harus bisa melakukannya secara natural mungkin, cara alami mungkin. Jadi tanpa membuat pasien kita merasa takut ya dipasang infus. Jadi situasinya benar-benar menunjukkan bahwa kalian adalah perawat yang mampu ya, seorang perawat yang profesional mampu memasang infus dengan tepat dan tidak dan mampu mengatasi kecemasan pasien saat proses pemasangan infus. Kemudian yang terakhir afektif yang kita harapkan terutama adalah di saat teman-teman sudah mulai berinteraksi dengan orang lain, ya maka di sini tentu ada tahapan di mana kita harus ada proses pengenalan, kemudian kita berespon ya terhadap seperti tadi pasien bagaimana dia ketakutan dan kecemasannya ya, kita berespon dengan cara berpartisipasi dengan kegiatan-kegiatan yang ada di kelas dan di lab ya, kemudian kita sudah mampu memberikan penghargaan kepada orang-orang di mana kita belajar bersama-sama ya, mengucapkan terima kasih ya, memberikan pujian dan penghargaan misalnya ya. Kemudian nanti diharapkan juga secara level afektif ini diharapkan teman-teman sudah mampu melakukan pengorganisasian ya, jadi mana yang harus dilakukan duluan, mana yang harus ditunda, yaitu proses belajar yang sudah levelnya sudah paling tinggi ya, dimana yang terakhir adalah diharapkan teman-teman nantinya bisa mengamalkan apa yang sudah teman-teman pelajari ya. Ini terutama adalah saat teman-teman nanti sudah menjadi punya perawat profesional yang bekerja di institusi pelayanan kesehatan. Kemudian kita belajar tentang yang namanya motivasi. Apa sih motivasi? Motivasi adalah sesuatu ya, atau suatu kekuatan atau energi yang bisa menggerakkan seseorang untuk menggapai cita-citanya ya, menggerakkan seseorang awalnya untuk belajar ya, menggerakkan seseorang untuk mau berubah ya, untuk menjalankan rencana-rencana yang sudah dia susun dan menggapai mimpinya. Ya.
Jadi motivasi ini awalnya sungguhnya bisa menimbulkan perilaku ya, atau menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Dengan adanya motivasi juga bisa mengarahkan seseorang untuk ya tadi ya, menggapai cita-citanya. Dan dengan adanya motivasi ini seseorang bisa konsisten ya, mau ya untuk terus belajar ya. Jika yang kita bicarakan adalah di sini tentunya motivasi belajar. Teori motivasi itu ada banyak ya, dan sini yang saya tampilkan ada 5, yaitu terkait dengan teori kepuasan, teori kebutuhan, teori harapan, teori keadilan, dan teori penguatan. Kalau kita bicara soal teori kepuasan berdasarkan Maslow, maka kita melihat ya bahwa seseorang itu termotivasi untuk melakukan sesuatu itu karena ada kepuasan yang ingin dia capai ya, dan ada hierarkinya, ada tingkatannya, di mana awalnya dia ingin bisa merasa aman, nyaman secara fisiologis ya. Kemudian dia di level berikutnya dia mengharapkan adanya tingkat keamanan atau safety ya. Jadi dia melakukan sesuatu itu adalah karena dia ingin mencapai kondisi yang aman, safety, yang safe ya. Kemudian dia memerlukan sosialisasi, dia memerlukan mendapatkan penghargaan, dan kepuasan yang tertinggi adalah di saat dia bisa mengaktualisasikan dirinya ya, dia bisa menunjukkan kemampuan diri dia ya kepada kepada orang-orang yang memang membutuhkan ilmunya dia, orang-orang yang membutuhkan keterampilan atau skillnya ya. Jadi dia sudah menunjukkan aktualisasi diri ya, di mana dia merasakan nanti level kebahagiaan yang paling tinggi dalam hidupnya. Ya. Kemudian teori motivasi yang lain adalah terkait dengan adanya kebutuhan. Ya. Seorang termotivasi melakukan sesuatu karena dia memiliki sebuah kebutuhan. Ya. Di mana kebutuhan ini menurut Cleland bisa jadi dia mau belajar karena dia ingin berprestasi ya, dia ingin menunjukkan bahwa saya ini memiliki kemampuan yang lebih dari orang lain ya, atau dia termotivasi untuk belajar, termotivasi untuk menggapai mimpinya ya, karena dia merasa memiliki kebutuhan untuk berafiliasi ya, untuk bekerja sama dengan orang lain. Dan yang terakhir itu tingkat tertingginya adalah di mana dia memiliki kebutuhan untuk menunjukkan powernya, ya. Untuk menunjukkan hampir sama seperti sebetulnya dengan aktualisasi diri ya. Kalau di sini dia ingin menunjukkan bahwa saya memiliki kemampuan leadership ya, saya bisa memanage orang lain. Jadi dia ingin menunjukkan powernya di sini ya. Ini adanya kebutuhan-kebutuhan itu akhirnya motivasi, oh saya harus bisa sampai ke posisi A misalnya. Saya ingin belajar, saya ingin lulus, dan saya ingin bekerja, misalnya bahagiakan orang tua saya ingin bisa mencapai, saya bisa menjadi seorang profesor misalnya, seperti itu. Kemudian ada lagi teori harapan ya, seorang itu termotivasi untuk terus belajar adalah karena dia memiliki harapan. Kalau saya suka bilangnya please have a dream ya. Jadi punya mimpi ya, dan berusaha kita menggapai mimpi itu ya. Kalau kita mimpi, kita berusaha mencapai, itu menjadi suatu harapan ya. Suatu saat kita harapkan segala kinerja yang kita lakukan saat ini ya bisa menggapai mimpi dan harapan kita untuk di masa depan. Jadi ada motivasi karena kita mempunyai harapan. Kemudian berdasarkan teori keadilan ya, bahwa sesungguhnya seorang itu termotivasi untuk bekerja, untuk berusaha menghasilkan sesuatu yang lebih baik adalah karena dia mengharapkan sebuah imbalannya. Jadi kalau orang sudah bekerja keras, udah pastilah dia berhak untuk mendapatkan imbalannya. Jadi itu motivasi dia untuk bisa mendapatkan imbalan dari usaha-usaha yang dia sudah kerjakan sebelumnya. Kemudian ada lagi yang terakhir berdasarkan teori Fromm juga ya, bahwa seorang
motivasi ini bisa memberikan penguatan, ya, menjadi penguatan buat seseorang untuk bisa mempertahankan, bisa konsisten ya melakukan hal-hal yang bisa membantu dia menyelesaikan satu tugas tertentu. Ya, jadi dia berusaha, dia biasanya dengan adanya motivasi dia semakin kuat ya, karena dia juga memang mendapatkan penguatan misalnya dari lingkungannya, atau dia menguatkan dirinya bahwa oh saya harus terus bertahan walaupun kadang-kadang mungkin kita berada di posisi yang lemah ya, atau kadang-kadang kita terpuruk ya, terkondisinya misalnya kadang-kadang mengalami kegagalan, tapi bukan berarti kita tidak bisa terus maju ya, berdasarkan itu yang terjadi pada teori penguatan, bahwa motivasi ini menjadi penguatan ya ada seseorang untuk bisa terus belajar dan menggapai cita-citanya. Fungsi motivasi belajar sendiri adalah dia bisa menjadi sebuah pendorong ya terhadap kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Jadi kalau kita memiliki motivasi untuk belajar, ya pasti kita juga akan termotivasi tadi ya, kita berusaha agar kita meningkat kemampuan kognitif kita bisa meningkat kemampuan psikomotor kita bisa juga meningkat kemampuan afektif kita, karena saya ke depannya ingin proses belajar ini saya ingin menjadi perawat profesional yang bisa bekerja dengan baik ya, dan bisa menyalurkan misalnya kesenangan saya ya dalam merawat orang lain. Kemudian fungsi motivasi belajar ini juga bisa menjadi penentu arah perbuatan dan hasil yang hendak dicapai. Dan dia juga akan menyeleksi perbuatan-perbuatan yang kita lakukan ya. Jadi di sini tentu kita berupaya mencari hal-hal, melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa memotivasi kita untuk terus belajar ya. Jadi apakah nanti saya termasuk orang yang harus belajar berkelompok atau sendiri ya. Jadi dia seleksi ya. Karena itu nanti saya terima orang yang membutuhkan orang lain ya. Jadi itu akhirnya dia memotivasi belajar dia. Itu bisa memotivasi dia ya sebetulnya ya. Saya butuh belajar dengan orang lain karena kalau saya melihat teman-teman saya juga belajar, saya jadi mau belajar. Tapi ada orang-orang tertentu yang motivasi belajarnya itu dia seleksi di mana dia saya tipe orang yang harus sendiri, saya tipe yang visual, saya tipe orang yang sendiri, jadi dia kalau belajar sendiri bisa lebih efektif daripada bergabung dengan teman. Prosesnya mungkin belajarnya lebih lambat ya, karena harus menyesuaikan juga, dia harus lebih banyak mengajarkan teman-temannya mungkin yang kemampuannya lebih kurang, kemampuannya kurang dari dia gitu, jadi dia merasa lebih lambat ya. Atau mungkin ada orang yang merasa bahwa dia bisa termotivasi belajar tergantung situasinya, mungkin ada saatnya dia harus berkelompok, kadang dia harus sendiri. Dan motivasi belajar ini adalah dapat mendorong usaha untuk mencapai sebuah prestasi. Bagaimana cara kita agar bisa menumbuhkan motivasi belajar bagi misalnya nanti kalian kebetulan sedang merawat pasien anak-anak ya, baik itu di rumah sakit atau di komunitas. Ya kita ingin mengajarkan anak-anak ini misalkan terkait dengan toilet training ya, bagaimana dia bisa buang air kecil, buang air besar di rumahnya ya, dia bisa toilet training, dia bisa buang air besar, air kecil di kamar mandi ya, dan tidak lagi mengompol walaupun tidak dipakai pamper ya, tentu pampers itu disesuaikan lagi dengan tingkat usianya. Maka di sini tentu kita ada apa yang harus kita ajarkan kepada orang tuanya ya, atau kalau kalian bertugasnya kebetulan di daycare maka kita tentu harus bisa memberikan reward ya, memberikan hadiah mungkin kepada anak-anak itu agar dia mau mengulang ya kemampuan positif dia. Misalnya dia udah bisa sekali waktu
bilang kalau mau buang air kecil, nah itu kita kasih hadiah ya. Kemudian terus ditingkatkan ya, dia sudah bisa jalan sendiri ke kamar mandi, melepas pampersnya dan duduk di atas toilet seat ya, misalnya seperti itu ya. Itu kan tuh ada, kita harus bisa memberikan hadiah. Atau kita mungkin kalau kita bicara jika kita mengajarkan level yang lebih tinggi, misalnya siswa SMA atau mahasiswa, atau ya ini biasanya kan nanti kita berikan penghargaannya ya, agar dia mau terus belajar adalah dalam bentuk angka, dalam bentuk nilai-nilai, menunjukkan keberhasilan dia belajar dan agar dia termotivasi untuk belajar lebih baik lagi ke depannya. Atau misalnya dengan sistem kompetisi, kita bisa juga mengajarkan dengan sistem kompetisi yang bisa memotivasi dia ya. Jadi saling diadakan sebuah kompetisi atau dilibatkan anak itu dalam olimpiade sains, olimpiade matematik ya, bukan hanya untuk menilai seberapa besar ya keberhasilan dia, tapi juga memotivasi dia ya, oh gue mau bisa lebih bagus lagi dari teman gue yes, yang itu gitu ya, teman yang di sekolah yang lain misalnya gitu. Saya ingin menjadi yang terbaik seperti itu. Jadi dibiasakan juga mungkin caranya adalah dengan kompetisi atau dengan menghargai harga diri seseorang atau adanya ego involvement. Di sini sebetulnya kita berusaha merespon ya sekecil apapun keberhasilan yang dilakukan oleh orang yang kita ajar nanti ya, itu harus kita hargai ya, karena di saat dia merasa tidak ada penghargaan atau diabaikan, biasanya dia malah menolak ya, reject ya, dan yang nanti kita harapkan motivasi belajar itu kita harapkan terjadi malah gagal sama sekali. Jadi apapun juga, misalnya kita mengajarkan anak belajar piano ya, dia mau duduk aja ya di pianonya, kemudian dia mau menggerakkan jari-jari walaupun masih hal yang sederhana, itu harusnya kita sudah kasih appraisal, memberikan pujian ya, di sini. Jadi kita harus jaga harga diri para peserta didik kita. Kesimpulan yang kita pelajari dari hari ini adalah bahwa teori belajar berakar pada psikologi, pendidikan, komunikasi, filsafat, dan bidang-bidang kajian lainnya. Jadi belajar itu bukan hal tunggal ya, berbagai faktor bisa mempengaruhi proses belajar ini. Ya. Dan kita harus ingat bahwa tidak ada jenis belajar yang ideal untuk segala sesuatu. Kemudian motivasi juga sangat disesuaikan dengan kondisi, bidang, dan kesulitan yang dihadapi oleh peserta didik, kemampuan yang dimilikinya, dan juga tujuan yang ingin kita capai. Jadi kembali lagi bahwa setiap manusia itu adalah individu yang unik ya, yang bisa berbeda secara biopsikososial dan spiritual, dan kita harus sebagai seorang tenaga pendidik, kita harus mampu memahami keunikan atau karakteristik dari para peserta didik kita dan menentukan metode pembelajaran atau motivasi yang bisa kita berikan kepada peserta didik kita ya. Dan awalnya tentu yang saya mau ingatkan ya, kenali dulu diri kita sendiri ya, pahami ya teknik belajar seperti apa yang saya harus gunakan mungkin untuk satu situasi tertentu ya, dan motivasi seperti apa ya yang saya harus dapatkan ya agar saya bisa terus maju ya, kemudian bisa terus bertahan di saat mungkin ada kerikil kecil yang menghalangi gitu. Jadi jadi semangat teman-teman semua untuk terus belajar ya, cari pola belajar yang tepat untuk diri teman-teman sendiri, dan terus motivasi diri kita agar untuk belajar khususnya ya, sehingga nanti bisa menyelesaikan pendidikan tepat waktu dan segera bekerja. Jadi itu yang akan itu adalah hal-hal yang saya ajarkan hari ini. Apakah ada pertanyaan? Silakan jika ada yang bertanya. Jika tidak ada, saya ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua di sini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa berguna buat diri teman-teman dan buat
pekerjaan yang akan teman-teman lakukan ke depannya. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, jaga jarak dan pakai masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.